Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi berkesempatan mengunjungi tempat yang akan menjadi wisata rintisan edukasi dan herbal atau WKS. Dalam rangka jalin silaturahim mewujudkan harapan dan cita-cita warga di desa Balong Gebang, Kecamatan Gondang, Selasa 25 April 2023. Kegiatan ini dihadiri Bupati Nganjuk Marhen Jumadi beserta sang istri, Yuni Marhen, Kadis Pendidikan Sopingi, Kadis Koperasi Cuk Widianto, Asisten Ekbang Yudi Ernanto, Camat Gondang Darmantono, Kapolsek juga dan Ramil Gondang beserta jajaran, juga segenap tamu undangan yang hadir. Nampak juga Andik Rahayu, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengajak bersama-sama untuk membangun Nganjuk. Saatnya kita bergotong royong bersatu membangun Nganjuk dengan slogan bangkit bersama untuk membangun Nganjuk. Alhamdulillah hari ini saya ada agenda menindaklanjuti perkembangan PKS dengan perhutani, yaitu di Waduk Sengon. Ini jadi kan bisa mersani, sekarang ini orang mancing lagi enjoy, pulang bawa karung-karung gitu dia. Kapan hari di berapa kuintal ini, banyak, monggo nanti kan warga. Kemudian yang kedua, kita nanti ingin memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif ini. Perhutani menyediakan kurang lebih 32 hektar ya untuk tanaman-tanaman yang kita khususkan di daerah sini adalah herbal ya. Herbal. Kebetulan nanti masyarakat, kemudian kelompok-kelompok petani hutan kita kerjasamakan dengan investor, misalnya Cita Indonesia yang di situ punya pabrik yang berkaitan dengan produk-produk herbal. Maka pas nanti. Jadi pemerintah hanya memberikan semacam mediator untuk apa? Sebagai penghubung antara masyarakat dengan pabrikan, sehingga barang-barang yang nanti dihasilkan dari masyarakat bisa dibeli langsung. Ini kebanggaan kita. Sehingga ini termasuk nanti juga ada rintisan wisatanya. Ini baru proses ya pelan-pelan karena memang pemerintah juga tidak punya banyak uang, sehingga pihak swasta yang kita ajak bersama-sama. Itu intinya. Untuk fasilitas Pak, apa yang akan diprioritaskan lebih dulu dibangun? Oh iya, jalan yang arah ke sini yang prioritas ya. Yang kedua nanti yang melingkar ini juga perlu ada jalan ya, sehingga nanti kan enak. Ini kan tidak kalah dengan yang di Sarangan. Tinggal kita kan belum mengeksplor ya, belum menggali betul potensi-potensi ini, sehingga inilah kita ajak bersama-sama. Maka tadi kita juga undang diaspora semuanya. Silahkan siapa yang mau bangun Nganjuk, ini loh ada lahan yang luas, siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya waktu, punya dana untuk apa, membuat bersama-sama. Nanti akan kita fasilitasi dari Pemda. Itu aja intinya. Sedangkan Marjo selaku pengelola wisata rintisan edukasi dan herbal menjelaskan bahwa untuk target tahun 2023 ini, paling tidak 1 tahun sudah dibuka wisata dan sebenarnya ini sudah di-launching KPH Divre atau Divisi Regional Provinsi Jawa Timur, Kehutanan, dan Pemkab. Waduk Gedong Sengon ini dibangun tahun 76. Waktu itu dalam rangka untuk membantu masyarakat kekurangan air untuk pertanian. Ada sekitar 10-15 desa. Diresmikan oleh Pak Gubernur Sunandar Priyodarmo tahun 76 waktu itu. Yang ini adalah lahan hutan di Kabupaten Jombang yang kerjasama dengan pemerintah daerah Nganjuk. Itu luasnya danaunya sampai? Kalau luas danau dalam yang lingkar ini adalah 14 hektar. 14 hektar. Secara keseluruhan? Secara keseluruhan yang kita kelola itu 32 hektar. Oke, rencana kita kelola. Sejauh ini perkembangannya bagaimana? Alhamdulillah untuk ikan ini luar biasa. Sayangnya kita belum bisa sepanjang tahun. Ini keinginan dari pemerintah daerah dan kami masyarakat. Ini akan sedikit dikeduk atau dibuka nanti titik-titik artesi sumber, karena di sini ada
sehingga nanti harapannya sepanjang tahun itu ada airnya, sehingga pemberdayaan masyarakat terutama ikan ini bisa terus tanpa harus nunggu setahun sekali, bisa per 3 bulan ada pemancingan besar seperti ini, beberapa minggu, setelah itu 3 bulan lagi. Dan termasuk yang kita inginkan di sini adalah rintisan wisata edukasi agro dan herbal yang sudah kita tanam, itu alpokat, ada jenis miki, aligator, lalu ada durian, musangking, lalu bawor. Ya, itu kita tanam di sisi utara. Ya, sisi utara. Berapa luas, Pak? Ya, sekitar yang tanaman alpokat dan durian ya sekitar 15 hektar. Fasilitas apa lagi Pak yang akan atau perlu ditambahkan? Ya, di sini nanti ada sentral edukasi ya, bagaimana belajar tentang tanaman, agro dan empon-empon, sehingga kita bangun semacam klaster ya untuk pembelajaran, klaster edukasi, termasuk fasilitas-fasilitas permainan anak dan termasuk untuk camping ground, outbound. Terus di sisi luar itu ada area untuk off-road. Sedangkan yang di dalam ini untuk nanti teman-teman yang suka jalan ya akan keliling waduk. Ini sangat indah sekali. Jadi ada nanti kita ratakan. Terus di situ ada gazebo yang dibangun. Yang kemarin dari beberapa CSR ada yang menyiapkan 15 gazebo. Ketika nanti legalitas real di bulan Mei ini. Terus ada musola di beberapa titik. Termasuk nanti ada toilet juga kita lengkapi, dan banyak fasilitas ya, misalnya nanti kotek bagaimana anak-anak atau keluarga itu bisa nginap di sini dan kita fasilitasi pertama yang sehat, aman, dan termasuk kita nanti kerjasama dengan masyarakat untuk kulinernya. Makanya brand kuliner ini kita desain. Di sini ada makanan-makanan khas ya, termasuk tempenya khas, termasuk nanti ikan ini yang kita brand juga, karena dikenal agarnya itu enak, kan ori dalam arti betul-betul non kimia, sehingga banyak dari saudara kita luar kota ini kedatangan ke sini dalam rangka itu ingin menikmati taman seninya mancing. Yang kedua memang katanya rasanya beda dengan yang lain. Kira-kira untuk target sendiri Pak, target ya ke depan kira-kira berapa lama? Targetnya untuk tahun ini 23 ini paling enggak akhir tahun sudah dibuka wisatanya. Sebenarnya sudah di launching nih sebenarnya. Nanti tergantung nanti kita dari pihak-pihak terkait, ada pihak KPH Perhutani, Divre atau provinsi, lalu cabang dinas kehutanan, lalu pemerintah daerah Nganjuk. Ketika nanti sudah semuanya clear, ada legalitas, baru kita melangkah. Dan insya Allah cepat ya 1-2 bulan, karena istilahnya perangkat-perangkat untuk gazebo, untuk musola juga sudah kita siapkan, tapi di luar. Begitu sudah siap langsung kita masukkan ke dalam. Dari Nganjuk, Siti Nurholifa melaporkan.